Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan kelas luhur semua? Selamat datang untuk teman-teman yang bermampir di channel ini, dan juga untuk kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu keadaan baik ya Mas Tuying. Malam ini kita lagi berdua, kita akan ngobrol-ngobrol seperti sesi yang lain Mas Tuying. Iya. Lagi ada kita ya, Mas Tommy lagi di mana Mas Tuying? Di belakang. Aku lagi di belakang. Baik, malam ini kita akan ngangkat tema gini. Aku akan awalannya begini Mas Tuying. Maksudnya setiap kehidupan pasti kan ada kematian ya, namanya makhluk begitu. Nah, jalan pati atau jalan kematian seorang itu kan beragam. Ada yang ketabrak, ada yang meriang, ada yang jatuh dari pohon. Termasuk yang rada mengerikan itu kan yang minum racun. Terus ada juga yang gantung diri. Nah, ini kita mau bahas yang tentang orang gantung diri, Mas Tuying. Jadi di daerah Jawa tentunya, tapi khususnya Jawa yang ladang-etan gitu ya, ada mitos. Sekali lagi kita akan bahas mitos. Ada mitos begini, kalau orang yang gantung diri itu ada yang namanya pulung gantung, Mas Tuying. Sebenarnya pulung gantung itu apa sih, Mas Tuying? Ya, pulung gantung kayak ikatan sih Mas. Kayak ikatan ya. Kayak ya berantai lah ya, benar. Jadi kalau ada orang gantung diri, ya cenderung nanti ada orang gantung diri lagi di daerah-daerah situ. Nah, ya berangkat dari kekhawatiran itu, karena kita kan menghindari kematian seperti itu ya. Itu sangat dilaknat. Nah, jangan sampai orang melakukan. Makanya belum waktunya lah. Nah, itu di mitos tersebut ada seorang teman juga menyampaikan itu biasanya Mas, kalau ada ini orang gantung diri, itu di bawah tanahnya dia gantung diri, entah itu tanah atau di dalam rumah itu, pas di bawahnya itu ada gelunya Mas. Gelu itu jumlahnya 3, dan itu harus diambil nanti dikubur sama mayat yang gantung diri tadi, biar nggak nyambung, nggak jadi pulung gantung begitu Mas Tuying. Nah, gelu itu coba dijelaskan. Gelu ini ya apa ya, ganjel ya Mas ya? Iya, buat ganjel orang yang meninggal sih Mas. Buat sebenarnya sih buat ganjel orang meninggal. Kalau orang apa namanya yang meninggal itu kan biar nggak ini loh, nggak jatuh gini loh, apa namanya? Iya, biar nggak. Iya, buat menumpang aja biar nggak lewang. Soalnya kalau di galian ini ya Mas Tuying, liang lahat itu kan biasanya ada yang dicerukin sedikit. Iya, betul. Terus bagian tertentu ditempelin ke ini ya, tanah ya. Iya, dari hidung sama kaki. Iya, ini harus dimiringin. Nah, gelu itu bulatan-bulatan yang sengaja dibuat dari tanah tersebut ya. Iya, benar. Agak liat biasanya. Itu buat ganjel itu tadi. Si mayit itu agak miring supaya begitu ya. Biar kehadapan ke arah kiblat. Nah, jumlahnya berapa Mas Tuying? Memang 3. Memang 3 ya. 3. Makanya disebut tadi gelu, ditukul tadi telu gitu, 3 bagian begitu ya. Nah, itu Mas Tuying, ada mitos di mana kalau ada orang gantung diri itu katanya di bawahnya itu pasti ada gelunya. Nah, gelu itu harus diambil nanti dikubur sama mayat yang gantung diri tadi, biar nggak jadi pulung gantung. Ya, nggak merembet ke Nah, ini kita kembaliin ke pendapatnya Mas Tuying, pendapatnya kami di sini itu seperti apa, di luar yang diyakini sama teman-teman yang lain. Apa memang iya itu termasuk mitos saja, apakah memang faktanya demikian? Ya, gitu. Itu sebenarnya mitos sih Mas, tapi kalau saya pribadi ya, aku yang pernah menggali kuburan ya aku juga sering itu nggak pernah ada yang namanya gelu, pasti udah terurai sama yang lain itu loh Mas. Betul, padahal gini kawan-kawan, makam itu bahkan nyampe bertumpuk 3 gitu ya. Iya, betul. Tulangnya itu banyak begitu, dari tulang lama itu nggak pernah ada gelu ya. Nggak ada. Artinya tanah itu apalagi ada kandungan air selalu nyampur ya. Iya, sama tanah yang lain. Nah, ini Mas Tommy ini. Monggo sini lagi Mas. Ini lagi. Nyantai nyender. Nah, ini beneran Mas Tommy. Kita lagi ngobrol-ngobrol masalah pulung gantung Mas Tommy. Nah, ini katanya ada mitos bahwa orang yang gantung diri di bawahnya itu, entah itu di ubin, entah di tanah, itu ada gelu yang buat ganjel mayat itu. Nanti sedianya gelu itu harus diambil, nanti dikubur sama orang yang gantung diri, biar nggak jadi pulung gantung apa pesan berantai seperti itu ya. Betul. Mas
Tommy. yang Kalau juga dengan lah itu sekedar mitos untuk mengetahui, ya, pasti ada sebabnya ya. Kalau secara kita main logika, tanah dibulatin dimasukin tanah dia akan terurai, akan bercampur, nggak akan berbentuk seperti bulat lagi. Iya, enggak. Kecuali batu mau dipendam seberapa pun bisa menambah, bisa bertambah besar, tapi kalau ini nggak mungkin. Mau Betul cadas ya Mas sekali. ya. Masalah ntar gantung diri itu nimbal kemana-mana, jangka waktunya kan lama, bukan di satu tempat. Kecuali di satu tempat itu baru ada sesuatu apa di dalam rumah itu, di dalam tanah itu baru bisa kita ungkap. iya, iya. Kecuali kita meninggal di satu rumah itu, ntar ada yang bunuh diri di situ lagi, di situ lagi. Nah, itu ada Di rumah itu apa? sendiri ya Mas ya. Betul. Artinya Artinya- satu kampung bisa berbeda. Sana ada yang bunuh diri, tangga ada yang bunuh diri gitu loh. Bukan satu tempat ya. Ya kayak kita aja di sini, kita ada yang meninggal satu orang dari ujung mana, kita merempet, tentang kayak gitu kan. Betul. Karena udah ada garis itunya, garis kematiannya itu. Baik. Ini aku kembaliin lagi, kita penalarannya ke segi struktur tanah dulu. Struktur. Iya. Kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya orang meninggalnya di pasang pasir, tentu ini juga ya, itu baru bisa utuh mungkin ya gelunya ya. Batang pasir mungkin, cuman kan tanahnya Iya. tetap pasir. Nggak mungkin kalau misalnya digali di situ bikin gelu ngambil dari sini kan Iya, seperti nggak itu. Iya, ini tadi Mas Tuyung juga nyebut kita berapa kali gali makam ya Mas Tuyung ya, itu nggak pernah ada nemu Gelu. gelu. Padahal di situ ya sering banget ada orang meninggal dan dibuat itu gumpalan biasanya gede segini ya Mas Tuyung ya. Iya, kepalan lah. Jadi tadi kesimpulannya ini lebih ke mitos saja ya Mas. Iya, lebih ke mitos lah. Iya, nah itu tadi ada yang menyampaikan enggak Mas, kalau misalnya itu pakai ditemukan gelu pun orang yang saya ada gantung diri di atas, syaratnya itu orang jangan diturunin dulu, terus apa baru sebelum digali harus disoretin macam-macam kayak gitu, baru Udah nanti bisa kasihan, ketemu. dia udah tersiksa, Nah, iya. disiksa lagi. Kita harus menggali. Ada enggaknya siapa yang tahu? Harus menyegerakan ya. Oh. Belum nanti misalnya di dalam rumah Di tadinya dalam rumah lantainya bongkar bener semua, dibongkar-bongkar iya. ya. Betul. Kecuali satu tempat itu baru bisa dicari ada apa. Oh iya, kalau misalnya di ruangan tersebut atau di pohon tersebut selalu buat Lalu kayak gantung gitu diri baru, lah. Mungkin kenapa ada tertarik sesuatu dari ya. situ? Pasti ada yang menarik, menarik sesuatu. Berarti kalau misalnya kayak saya juga pernah ada keluarga kan di Kidul, ada orang gantung diri. Ini jam 7 pagi Mas Tuying. Sore ada orang gantung diri lagi, beda kampung. Kan kedengeran namanya warga ya. Terus di kampung Ya, lain. selalu dikait-kaitkan semua. Iya, iya. Gitu. Orang warga sekitar pasti dikait-kaitkan semua. Apalagi Kalau nggak dia gantung diri. Kalau ada perawat yang meninggal, berderet pasti tumbal. kembali. Iya kan? Banyak Pasti kayak gitu walaupun dia keadaan sakit atau apa pasti dikaitkan dengan itulah jadi mitos-mitos berantai. Mitos berarti nggak semua mitos memang benar ya kan, kayak Iya. dulu kita pernah banyak kita bedah di sini mitos-mitos yang nyatanya walaupun sampai sekarang dinalar kurang ini tapi nyatanya selaras ya. Kalau dulu itu memang ada nilai baik yang disembunyikan sama orang tua dengan bahasa yang sedemikiannya ya Mas Tommy ya, kiasan. Namanya kalau untuk kali ini kita berpendapat ya yang mitos seperti itu kayaknya nggak tepat ya Mas Tommy ya. Karena kita meyakini dulu itu terbuat dari tanah, dimasukin ke tanah lagi pasti dia akan terurai. terurai. Benar. Dia akan menyatu lagi dengan tanah, enggak seperti kita berbulat lagi. Iya. Contohnya tanah lempung yang kita bisa bikin apa-apa Mainan lah. kecuali dia nggak dibakar pasti akan terurai lagi. Betul. Kalau dibakar kan enggak udah padat, Udah lah. mati. Iya. Udah mati. Dia Itu mengalami itu juga kalau bisa terurai prosesnya cukup lama Iya, begitu ya. Dan fungsi glue juga untuk sebagai penompang juga ada makna mata tersirat di situ. Kalau secara kita yang tahu itu sebagai pahala kita yang tidak akan terputus, ya kan? Dari ketiganya Dari ya. 3 ya kan? Apa aja mau? Monggo Mas Tuying, Secara adakah maka Ya dari tersirat amal jariah, Ya Mas jadi ya terus ilmu yang bermanfaat. iya betul. satunya lagi apa Mas Tuying? Apa Mas? Ada lagi Mas. Ya
ilmu yang bermanfaat, amal jariah, Anak yang soleh. anak yang soleh. anak yang soleh ya. Soleh, Secara umum ya. Simbol dari 3 gelu bagian Tiga gelu ya. Tapi kalau kita gali lebih mendalam, glue itu yang ada di leher itu adalah sebagai akal dan pikiran Manusia. ya, Manusia. yang di istilah kata di tulang ekor itu fungsinya Akan itu tempat akan bagikan dibagikan kembali. kembali. Kalau kita kan Islam ya, Betul. berarti tulang ekor itu walaupun ntar semua tulang bisa hancur, tulang ekor itu nggak bakal hancur. Nggak bakal. Makanya glue taruh situ kapan waktunya dia akan dibangkitkan kembali. Iya. Dan untuk glue yang di kaki sebagai perjalanan si manusianya Dalam itu hidup kemana? ya. Kemana arahnya lah. Kemana Arahnya arahnya. dalam hidup ya. Berarti ada akal, pikiran, yang tadi simbol nanti di tulang ekor, bahwa kelak nanti kita sebagai muslim meyakini bahwa kita akan dibangkitkan dari tulang situ, ekor ya. dari tulang ekor. Walaupun dimanapun tulang ekor nggak bakal ketemu. Walaupun digali Susah. situ, iya. Oh, saking kecilnya sih, Mas. Saking kecilnya dan itu Dia dari 1, 2, 3 kita himpun lagi menjadi manusia. Jangan lupa akan asalnya dari mana? asalnya dari mana? Dari tanah Kembali Kembali ke tanah, betul. Jadi kalau menyingkapi dari tadi, orang gantung diri itu di atas ngambang, ini dari tanah. Ya jelas berbeda ya Mas Dewi. Iya. Nah, kemudian ya tadi memang beragam sekali sih mitos-mitos yang berkaitan, apalagi berkaitan dengan kematian seorang. Iya. Padahal itu haknya setiap orang yang hidup pasti akan mati. Tapi kan cenderung kematian itu selalu menyeramkan sih Mas Dewi ya. Jadi kalau ada mitos seperti ini pasti ngikat banget, kayaknya momok banget gitu loh. Sampai kadang lantai masih baru aja nyampe dipecah-pecahin iya, terus nggak ketemu, malah mayatnya kasihan ya Mas Doni ya. Orang nggak usah takut, takdir itu ada yang menentukan sendiri. Udah ada jalannya masing-masing kok. Iya. Pan mau itu berbentuk dia menyakiti di sini dengan contoh gantung diri, ada yang sakit, ada yang tabrakan, itu sudah menjadi jalan masing-masing. Betul. Memang sudah ketentuannya seperti itu. Iya. Meskipun kita manusia dikasih akal, pikiran, hati ya buat memilih untuk apakah aku harus seperti itu dengan jalan yang buruk, apa kita bisa memilih jalan yang kita ambil lain segi seperti positif itu ya. Kalau pulung gantung orang yang bunuh diri di situ harus dicari apa yang dicari, gelunya, bukan gelunya yang dicari, akar masalahnya dia kenapa gantung diri. Betul. Sebenarnya di situ. Aslinya ya. Nah, dari 3 itu berarti kan akal pikirannya gimana tuh orang saat Yang pertama Kenapa itu bisa ya. kayak gitu? Iya. Terus kedua, dia sini, dia nggak takut akan kematiannya sendiri, Benar. hanya menyakiti di sini. Glue yang di kaki, dia Perjalanan. jalannya dia kemana? Yang penting kan di sini taruhnya, di akal pikirannya dia saat itu Betul. gimana? Bukan kita harus gali di situ, ntar nemuin sebongkar tanah yang dibentuk bulat itu masih ada. Baik, ini sangat menarik sekali ya. Kalau misalnya tadi kita membahas tentang apa yang diyakini, gelu itu harus ditemukan, dikuburkan kembali bersama mayat tadi. Apalagi versinya masih gantung, itu menurut kami nggak tepat. Tapi kalau ini mitos, sekali lagi implisit ya Mas, ada apa namanya tadi, bahasa siloka, memang benar sekali. Jadi dicari gelunya, maksudnya dicari akal masalahnya. Masalahnya bukan digali semua tanahnya. Jadi ketemu nih pembahasan malam ini. Dicari akar masalahnya seperti apa, kenapa dia melakukan gantung diri ya Mas Iya. Tony. Nanti kalau akar masalahnya ketemu, nanti biar bisa Iya, diselesaikan. saat penebusannya iya udah ketemu, oh iya ini masalahnya, saat dimakamkan kembali dia dulu taruh di istilah itu bilang ekor buat ganjil penumpang dia, jadi akan kembali, semoga dia bisa dimaafkan. Betul. Yang mendapat ar-Rahman Rahimnya sang holik ya. Iya, Yang meskipun memperhatikan jalan penyayang, kematiannya jalannya seperti kematiannya itu. ada. Tetap pengapurannya Gusti Allah luas ya Mas, tergantung. Ya tadi kembali lagi ada amal yang soleh, ada anak yang ini ya, anak yang soleh, ada Iya. amal jariah Jariah. dan lain-lain. Nah tadi yang satunya perjalanan, berarti kan ini fix ya, memang mitos. Sekali lagi mitos, tapi orang terdahulu ada yang mau disampaikan. Ini malam ini kita ini ya bisa membedah. Alhamdulillah maksudnya dicari gelunya itu dicari tadi titik permasalahannya, orangnya perjalanannya seperti apa, dan yang paling penting tadi ya itu akan kembali ke situ. Iya, setelah dulu dipasang untuk sebagai penumpang mayit, barulah diazanin, ditutup dengan papan ya. Iya. Kalau di umum kita
umumnya sini ya. Iya, umum kampung Kita, kita lah. Itu harus ada syaratnya pohon randu, Pasti ada. Ya. ya kan? Sebagai penopang, sebagai penutup harus ada. Kata orang dulu itu sebagai biar adem. Adem. Ya randu memang ngademi ya, dari Iya. daunnya aja emang adem ya Mas Tuying. Adem. Yang kalau dipecek-pecek begini sih Mas Tuying. Emang filosofinya randu gimana sih mas? Nah, iya begitu ya. Gimana? Monggo Mas Tuying. Enggak, aku kan menang. Jangan loh. Aduh, jadi banyak. Udah ya, iya benar. Eh, Iya, kenapa harus ada di Iya papan? loh. Iya, Kenapa? kenapa harus ada Ya, randu. randu lah. Iya pasti ada belahan, Iya. walaupun hanya sedikit lah. Apa Pokoknya namanya? bulatan Iya, satu. dibelah jadi dua apa. Betul. Kenapa Benar. mas? Saya jawabnya ujungnya aja. Jangan dari jangan dulu juga. Kelihatannya ujungnya doang sih. Nah, ini dengan aja di papan aku kelihatannya dari kapasnya tok. Nah, dari kapas itu aja masih ada wijinya yang hitam-hitam Mas Tuying. Harus dibersihin juga. Terus monggo kalau mau dijawab-jawab. Monggo jenengan gimana? Secara logika itu harus ada untuk fungsi ada randunya di setiap papannya itu. Randu adalah dia mengandung banyak air, dia kayu yang rapuh, dia cepat pembusukan, Mengurai lah. Mengurai. dia cepat tanah yang di atas cepat ambles, dia udah daripada dia kebuka, lapangan kebuka gas makin banyak, nah ditutup lah pakai itu untuk dia mencelah untuk gas itu keluar. Iya, betul. Biar nggak bau lah gitu. Karena Gas itu memang keluar jadi nggak meledak kan, iya, nggak jadi metana ya. betul. Kalau kita bermain secara logika Iya, ya, bisa jadi racun malah. randu ada yang cepat terurai. Cepat Kalau terurai. papan-papan yang lain kan agak lama. Apalagi pakai papan yang kuat Iya, gitu ya. papan jati itu kan. Malah kadang cenderung ketika memang udah rapuh, ambles jatuhnya malah repotin ya Mas Tuying. Makanya kadang kan kalau si mayit mau dibersihkan pasti ada Ini Tangkai, tangkainya buat pakai bersihin, tangkai buat iya. bersihin randu karena apa? Kuku. Setiap mayit itu merasakan kesakitan lah. Untuk membersihkan ini dia mempunyai daun tangkai randu itu adalah yang mempunyai kadar air yang banyak, kayu yang lembut, jadi nggak menyakiti si mayit. Ya, biar Bukan bersih pakai cepat biting bersih ya lah. Mas Tuying ya. Tapi memang iya di mana aja. Aku nggak ngerti sih kalau di kota-kota. Tapi kalau di kampung Nah, pasti masih nyari kayak gitu. nyari ini apa jari-jarinya ini randu ya. Iya, Ya mungkin itu ibarat pohon randu ibarat seperti manusia ya, iya betul. ya kan? Dengan istilah kata daun yang lebar, yang Iya, lebat, terus buah juga yang lebat, gampang tumbuhnya lah mas. yang Tumbuh tumbuh aja. cepat tumbuh, cuman kelemahannya di akar doang yang kurang kadang cepat rapuh. Cepet rapuh. Ya seperti ibarat manusia ditakdirkan dengan akal pikiran yang tinggi, dengan derajat yang tinggi, ya kan? Iya kan rapuh juga. Tetap rapuh karena imannya nggak mengikuti, nggak sejalan. Jadi kan setiap ada masalah sedikit dia nggak punya imannya yang teguh, iman takwanya nggak teguh, dia ya seperti kayak gitu, cepat Iya. gantung diri. Iya, Itu ya. dikembalikan Nah, ini kembali ke akhirnya seperti kita ibaratnya pohon randu aja, akarnya yang nggak kuat, iya. jadi dia gantung diri udah, imannya nggak ada. Yang penting pondasinya itu iman itu mas. Pondasi. Iman. Oh iya, akarnya di situ dulu, meyakini. Kalau akarnya kuat, orang teguh keimanannya sebesar apapun masalah tentu ada penyelesaiannya. Itu gunanya keluarga, gunanya teman, berbagi. Wah, ya Mas Tuying Iya. jadi bisa lega lu pikiran, jangan sampai terjadi kematian yang dengan cara seperti itu. Lebih baik menghindari lah mas. Menghindari. Iya. Emang mau diri janganlah sih gimana gitu kan, jangan sampai lah amit-amit aja. Ya, Katanya, mungkin karena banyak yang gantung diri, dia kurang bergaul, temannya sedikit banyak. tapi kebanyakan memang itu sih ya Nggak ada pribadinya. teman buat Iya, introvert. buat sharing. Sharing, Ada. betul. Lebih menutup diri biasanya Menutup orang-orang diri seperti biasanya. itu. Heeh. Kalau kita banyak teman, banyak sharing, orangnya Masih terbuka, mending lah. mending. Nah, Masih mending. ada ya enggaknya satu yang bisa dipercaya buat tukar pikiran. Nah, tadi pentingnya hubungan, pertemanan, keluarga, begitu ya, buat sharing-sharing, buat berbagi, dan yang paling penting tadi lagi adalah akar pondasi keimanan Iman. kita, Iya. agar kita bisa terhindar dari hal-hal demikian. Tadi sekilas kita pembahasan kita malam ini, alhamdulillah Mas Tommy bisa duduk di sini. Ya, kita bisa luas cakupannya lagi Mas Tommy. Ya, kita bahas tentang tadi yang namanya pulung gantung.
adanya gelut dan lain-lain ternyata luar biasa sekali setelah dibedah. Itu memang mitos, sekedar mitos, tapi di dalam apa yang mau disampaikan orang tua dahulu ternyata itu sangat bermakna, Mas Dwi. Malam ini kita alhamdulillah bisa bedah. Usaha kita itu dulu itu tercipta dari Kanjeng Sunan Kalijaga itu. Ya, Kanjeng Sunan dari zamannya Kanjeng Sunan Kalijaga ya. Ya semoga Mas Tommy lagi kurang ini fit. Semoga malam pembahasan kita malam ini ada nilai baik yang bisa kita sampaikan ya Mas Tuying, Mas Tommy, buat kita sendiri di sini dan juga buat kawan-kawan. Kita mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada penyampaian kata-kata yang kurang berkenan juga ya Mas. Semoga kita selalu bisa diparing ini ya sehat, Amin. Ya selalu sehat. Amin. Dan selalu mendapat rezeki yang barokah ya Mas Tuying, Iya. dan kita selalu mendapat kebaikan selalu dari yang paling baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.